Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Puji Tuhan, Shalom. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah mahasiswa Stak Kupang. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan mengucapkan visi, misi, dan menyanyikan Mars Stak Kupang. Saya undang Bapak, Ibu, dosen, mahasiswa kita semua bangkit berdiri.
kita akan sama-sama mengucapkan visi misi Stakupang. Stakupang membangun Batra keselamatan generasi. Visi menjadi perguruan tinggi agama Kristen yang unggul dan berkompetensi global pada tahun 2025. Misi menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melampaui kriteria minimal yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Menerapkan manajemen yang unggul berdasarkan standar mutu yang terus meningkat. Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, adil, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita dan mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama memberikan persembahan hidup kita dan juga puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini hidup kami. Kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah mempersiapkan hidup kami, persembahan kami, dan kami akan menaikkan beberapa pujian yang akan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang menyelidiki segenap hati kami Bapa. Biarlah kami benar-benar sungguh menaikkan pujian dengan ketulusan sebagai ucapan syukur karena pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Mari tuntun ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah isi hati kehendak-Mu dinyatakan dalam ibadah kami. Mari kita naikkan pujian ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami lakukan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami diarahkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal. Sekali lagi, bila selama ini Tuhan ku belum berkenan di hadapan-Mu, Bila selama ini
ku belum berkenan di hadapan-Mu. Aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini ku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarlah ini menjadi doa kita, niat kita yang tulus dari hati. Bila selama Terima kasih ini Tuhan Yesus. ku belum berkenan di hadapan-Mu. Aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau bakal satu yang ku perlu. Mohon padamu Tuhan, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanmu. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Biarlah kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Inilah doa kami Tuhan. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Betapa rindu hatiku, betapa rinduku berkenan padamu, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu
kepada Tuhan dengan sungguh. Mohon Biarlah kita nyatakan lewat perkataan dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanmu. Biarlah menjadi kerinduan kita. Rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Kami mohon hanya pada Yesus, sumber hidup kami, sumber teladan hidup kami. pemilik kehidupan. Biarlah kami Yesus berkenan di kami hadapan datang Bapa, membawa seluruh hidup kami, seluruh hati kami, segenap jiwa kami Tuhan. kami padamu. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, selalu menyenangkan hatiku Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran Tempat kami berlari, segala tempat kami pujian, hormat, tempat kami kemuliaan bagi Tuhan. tunggu Semua pengagungan hanya bagi Allah kami, Allah yang hidup, nama yang berkuasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Allah, Hosana bagi Ketiga yang Esa, Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami. Kau yang Bapa, layak kami puji, yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. mari kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Sungguh tiada yang lewat sebuah seperti pujian, bahwa lebih dari semua hasratku, ku mau turut pada kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku dan rencana pribadiku, ambisi pribadiku, aku mau ikut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan Tuhan, Rajaku, Tuhanku, Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Lebih dari hasratku, lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu.
lebih dari cita-citaku. Ku ikut rencanamu, ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Rajaku, Tuhanku, Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Setia pimpin kita dalam doa. Benar Tuhan, sungguh Engkaulah yang patut kami puji, kami sembah. Hanya Engkaulah yang layak menerima segala pujian, hormat dan pengagungan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan terus bekerja dalam ibadah kami.
dari awal sampai akhirnya, biarlah hanya Roh Allah yang berdaulat. Roh Allah yang berkuasa atas pujian penyembahan kami, bertakhta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja kami, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita lebih lagi memuji memuliakan Allah kita, dan kita akan bangkit berdiri bersama. Saya percaya kita tidak tahan lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bangkit, seruka nama Yesus, maju untuk nyatakan kuasa-Nya. Amin. Mari kita bertepuk tangan dan menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Mari serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Sama-sama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Sesungguhnya nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sesungguhnya
Sesungguhnya Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita sambut Dia dalam hati kita untuk terus bertahta sebagai anak kerajaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian ini bagi Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami menyambut Engkau sebagai Raja dalam hati kami. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus Sekali lagi namanya. mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Serukan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia nama-Mu. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Namanya Yesus. Dia bertahta di hati kita. Mari kita sambut Sang Raja. Serukan. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha Yesus kuasa. namanya. Yesus, Yesus, Yesus Mari kita puji, namanya. agungkan Dia, katakan Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia Sekali lagi namanya. puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sekali lagi Mulia namanya. puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Sungguh mulia nama-Mu Mulia Tuhan. namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Baik umat Tuhan, silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami.
lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Kami mau menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. di mana Engkau ada Tuhan, Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan kami Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. kami mau menyenangkan Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang umur hidup kami, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan kami Tuhan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang umur hidup kami Bapa. sepanjang hidup ini, sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, Aku rindu berada.
akan tergantikan. Engkau menciptakan kami umat-Mu Tuhan. Kau menyenangkan Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Kau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaan kami. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan Engkaulah tergantikan. kesukaan kami Bapa. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkaulah kesukaan kami Bapa. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Baik, dalam penyembahan di Sarah berdoa dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, nyatakan isi hati dan kerinduan-Mu bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun senap kami agar mencapai rencana dan kehendak-Mu. Bahkan hidup kami Bapa menjadi pribadi yang berkenan seperti Engkau Yesus. Mari tuntun kami dan berbicara lebih lagi bagi kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam ibadah Stak Kupang, dan tema khotbah saya pada hari ini adalah Pesona Dunia Part 2, bagian yang kedua melanjutkan khotbah saya pada minggu lalu. Dan kita akan mulai dengan ayat dasar kita sebagai landasan pembahasan kita pada tema kali ini. Galatia pasal 3 ayat yang pertama. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia bunyinya demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Sekarang terjemahan AYT. Hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah di depan matamu Yesus Kristus dilihat disalibkan di depan umum? Terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang sudah merasuk kamu? Yang tergambar di matamu Yesus Kristus sudah tersalib? Galatia 3:1 untuk terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyinya demikian. Saudara-saudara orang-orang Galatia, kalian sungguh bodoh. Entah kalian sudah kena pengaruh siapa? Kematian Kristus disalib sudah saya terangkan dengan sejelas-jelasnya kepadamu. Nah, jadi ada 4 terjemahan yang saya bacakan untuk menjadi landasan dalam pengantar untuk pembahasan seri yang kedua dari tema Pesona Dunia. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan bagaimana kita bisa memahami tentang konteks dari Galatia pasal 3 ayat 1, ya, dan kita sudah masuk kepada pembahasan-pembahasan pengkajian. Tetapi saat ini saya akan membawa kita kepada pembahasan bagaimana, apa pelajaran gereja di masa kini, dan bagaimana strategi iblis yang harus kita waspadai. Gereja Tuhan harus meningkatkan kewaspadaan untuk semakin cerdas menghadapi berbagai macam strategi iblis. Ya, mari kita mulai. Iblis tidak pernah pensiun. Iblis tidak pernah menyatakan diri, mengundurkan diri dari pertempuran. Iblis tidak pernah menyatakan diri dia telah berhenti dari aktivitas untuk menjatuhkan manusia.
Seperti Alkitab katakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum setiap hari mencari mangsa. Berarti kita yang menjadi sasaran iblis harus terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Dan kita harus tahu apa strategi iblis. Nah, terkait dengan pengertian pesona dunia, maka kita membahas apa sih arti kata mempesona untuk konteks yang seri yang kedua ini. Pengertian mempesona pada masa kini adalah segala sesuatu yang memikat, mengikat, menyenangkan, menarik, menyihir dan memuaskan hati kita, yang berbeda dengan Injil Kristus dan membuat kita melayani diri kita sendiri, bukan Tuhan. Itu pengertian mempesona. Ini review dari apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Mari kita lanjut. Membahas tentang apa strategi iblis dalam rangka menghancurkan dan menaklukkan gereja Tuhan. Iblis selalu menggunakan media yang digunakan Tuhan. Ya, maka kita harus tahu bahwa apapun yang digunakan oleh Tuhan akan digunakan oleh iblis. Apa saja. Saudara boleh contohin yang mana? Iblis pasti gunakan. Pohon di taman Tuhan yang ciptakan, Tuhan siapkan untuk manusia. Ada yang boleh dimakan, ada yang enggak. Itu pun digunakan oleh iblis. Jadi apa saja yang digunakan oleh Tuhan sebagai media, maka itu pun digunakan oleh iblis. Di setiap zaman, iblis memiliki strategi yang tepat. Cocok, menarik, dan memikat untuk memalingkan, memutarbalikkan, mempengaruhi, mengecoh, dan menipu kita. Setiap zaman pasti ada media yang tepat, ada strategi yang tepat yang digunakan iblis, sesuai dengan kondisi zaman. Hari ini, iblis tidak langsung berbicara dan menggoda manusia. 2000 tahun yang lalu, iblis berbicara kepada Hawa. Dia menjalin komunikasi dengan manusia pertama. Ya, dan menggunakan media adalah apel. Tapi hari ini, iblis tidak berbicara langsung kepada kita. Tapi iblis menggunakan media sebagai tunggangannya, sebagai alatnya untuk berkomunikasi dengan manusia. Iblis menggunakan media sebagai sarana untuk berbicara, berkomunikasi, berhubungan, termasuk untuk menyerang manusia, untuk menanamkan benih dari iblis, untuk menaklukkan manusia. Jadi iblis menggunakan media apa saja untuk berkomunikasi dengan manusia. Dan kalau dengan kita hari ini menggunakan media handphone, gadget, laptop, ya, semua media digunakan oleh iblis untuk berkomunikasi dengan manusia. Karena tidak mungkin kita akan bisa ditaklukkan, kita tidak mungkin akan bisa jatuh kalau kita tidak berkomunikasi dengan iblis. Tidak mungkin. Maka kalau kita lihat sejarah, semua yang berkomunikasi dengan iblis pasti jatuh. Semua yang berhubungan dengan iblis pasti jatuh. Maka iblis menggunakan media untuk bisa menjadi sarana komunikasi. Maka hati-hati, harus cek apa yang menjadi media iblis untuk berkomunikasi dengan kita. Harus segera tinggalkan. Nah, pelajaran untuk gereja masa kini. Jika kepada jemaat Galatia iblis menggunakan media hukum Taurat yang pernah menjadi dasar kepercayaan orang Kristen Yahudi, saat ini iblis menggunakan media apa saja yang sangat menarik untuk memikat, apa saja untuk mempesona, untuk mempengaruhi orang percaya. Macam-macam. Termasuk iblis bisa menggunakan uang pelayanan. Bisa. Iblis bisa menggunakan hobi kita. Iblis bisa menggunakan kecakapan saya berkhotbah. Bisa. Bisa. Ya. Apa saja bisa digunakan. Mari kita lanjut. Kita akan lihat pemetaan strategi iblis. Ini pemetaan strategi iblis. Lihat ini. Sasaran korban. Ternyata Tuhan Yesus telah menjadi sasaran korban iblis juga. Di mana? Di surga. Jadi sasaran korban iblis pertama adalah Tuhan Yesus. Status dan tempat. Tuhan di surga. Ya, status dan tempat. Jadi Tuhan Yesus adalah sasaran korban di mana? Pada waktu Tuhan Yesus berada di surga. Bayangkan, di surga aja digoncang, apalagi di bumi. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus menjadi sasaran kedua di mana? Di bumi. Ketika Tuhan Yesus menjadi apa? Menjadi manusia. Dalam rangka menyelesaikan misi penyelamatan manusia. Menjadi sasaran empuk iblis juga sama.
Jadi 2 kali Tuhan Yesus menjadi sasaran. Tapi yang pertama kalau di surga, Tuhan Yesus menjadi sasaran untuk menjadi kompetitornya. Padahal Tuhan Yesus level. Dalam rangka apa? Iblis untuk merebut takhta kekuasaan di surga. Ya, caranya yang iblis lakukan apa? Dengan cara kudeta. Tujuannya apa? Mengambil alih takhta. Tapi ketika Tuhan Yesus di bumi, apa yang iblis lakukan? Sama, sasarannya Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus selesai berdoa dan puasa, dicobailah. Wah, ini iblis ini. Jadi begini perbandingannya. Tuhan Yesus aja berani loh iblis ini mencoba. Berani mau dimangsa. Apalagi manusia. Tuhan Yesus aja berani loh dicobai sama dia. Berani ditantang sama dia. Berani dimangsa sama iblis. Apalagi kita. Nah, ketika Tuhan Yesus di bumi, perhatikan, maka target dan media dari iblis apa? Targetnya bukan takhta lagi. Targetnya adalah hatinya Tuhan. Ingin ditaklukkan supaya hati Kristus tidak mengikuti hati Bapa yang olehnya mendapatkan kepercayaan untuk misi penyelamatan. Apa yang disasar? Keinginan dan kebutuhan. Kenapa? Pada waktu Tuhan Yesus baru selesai doa dan puasa, maka iblis tahu Tuhan Yesus pasti lapar dan haus. Nah, perhatikan di sini. Jadi iblis selalu tahu kapan kita itu bisa diganggu. Kapan kita bisa menjadi sasaran empuk iblis. Kenapa? Dia tahu, oh lagi lapar. Dia mulai lempar berbagai macam hal yang berhubungan dengan menjawab kebutuhan saya dan saudara. Yesus sama juga. Tapi tidak mempan. Jadi sasarannya hati untuk apa? Untuk menaklukkan kebutuhan, keinginan yang ada dalam diri Yesus, sehingga tunduk dan takluk kepadanya. Karena memang buntu-buntunya untuk ditaklukkan. Jadi dia pakai medianya apa? Hati kita. Halo? Hati-hati. Media apa yang digunakan? Kemegahan dunia. Dia tawarkan kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu menyembah aku kasih semua ini. Wow. Berani loh ini. Nggak tahu diri nih makhluk satu ini. Berani loh dia. Tuhan Yesus yang ciptakan alam semesta. Bayangkan. Ini aduh. Jadi apalagi kita manusia Bapak Ibu. Tuhan Yesus aja pencipta alam semesta dan pemilik. Dia memutarbalikkan. Bayangkan yang pribadi yang adalah Tuhan aja, dia berani memutar balik. Dia berani bohong, dia berani tipu. Apalagi saya dan saudara. Media yang digunakan adalah alam semesta. Yang olehnya, ini milik Tuhan. Tapi dia berani loh. Waduh, bener-bener. Saya waktu baca-baca ini, saya dalam hati ya. Tuhan Yesus aja dia berani banget. Apalagi kita loh. Apalagi saya. Maka harus tingkatkan kewaspadaan. Cara atau strategi iblis apa? Bujuk, rayu, goda. Ya. Kalau di surga dia mau kudeta. Tapi kalau ini caranya beda. Bujukan, godaan, tawaran, tantangan sama Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Menjatuhkan, menggagalkan misi penyelamatan Yesus. Nah, kalau tadi Tuhan Yesus, sekarang kita cek pemetaan strategi iblis pada waktu manusia pertama. Nah, bisa lihat petanya ya, tabelnya. Manusia pertama, status dan tempat. Status anak Allah loh, manusia pertama itu. Tempatnya di mana? Di Taman Eden, Bapak Ibu. Di Taman Eden. Ya. Target dan medianya apa? Targetnya hati juga sama. Kan dalam hati manusia itu ada apa? Ada keinginan, ada kehendak. Dia tahu. Media apa yang digunakan Taman Eden? Pohon atau buah yang digunakan. Makanya Hawa bilang, buah itu menarik di mata. Iblis tahu, dia suka ini. Dia ini ingin. Nah, iblis menggoyang logika Hawa melalui media, komunikasi. Lewat pergaulan. Makanya jangan kasih ruang untuk berkomunikasi dengan iblis. Jangan kasih ruang sedikit pun untuk bergaul dengan iblis. Oh Pak, apakah iblis dalam bentuk makhluk langsung? Oh enggak. Iblis menggunakan media apa saja untuk berkomunikasi dengan kita. Sehingga ketika kita mendapatkan ruang, dia mendapatkan ruang, pintu, celah,
dia akan masuk menitipkan benih itu. Bahaya sekali Bapak Ibu, sangat berbahaya. Bahkan dia menggunakan firman Tuhan loh. Pada waktu menaklukkan manusia pertama, dia gunakan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata? Wah, dia menggunakan firman Tuhan. Nah, cara atau strateginya apa? Rayuan, hoax. Hoax pertama Bapak Ibu. Hoax pertama di dunia itu di Taman Eden Bapak Ibu. Itulah hoax pertama. Dia putar balikan tapi Hawa hampir-hampir tidak bisa memahami. Walaupun Hawa sempat sadar, oh ini salah ini. Tapi ternyata ketika dari logika iblis goyang, Hawa mempan. Hawa masih bisa berkomunikasi. Tapi ketika iblis menyampaikan, karena kalau ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Maka yang iblis goyang adalah imajinasi, keinginan. Maka keinginan Hawa ini, itu langsung bertumbuh. Melumpuhkan logika. Dia langsung berpikir, wow. Iblis tahu, setiap manusia punya keinginan yang kuat untuk menjadi A, B, C, dan D. Maka iblis langsung menyasar keinginan Hawa. Kalau kamu makan buah itu, karena Tuhan tahu kalau ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti dia. Wah, keinginannya digoyang, ditaklukkan, logikanya tunduk. Kesadaran hilang. Waduh, maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jadi, itu cara iblis, strateginya. Tujuannya apa? Mengambil alih takhta, bukan takhta kekuasaan di sana. Tapi takhta hati kita. Seharusnya hati kita harus menjadi takhta untuk Allah bertakhta, untuk Kristus bertakhta. Tapi ketika iblis menaklukkan hati kita, direbut hati takhta kita, takhta hati kita, maka kita telah menjadi hamba dan budak. Jadi mengambil alih takhta hati kita, menjatuhkan kita, menggagalkan kita dari rencana penyelamatan Allah. Dan ingat, memisahkan manusia dengan Allah. Itu tujuan akhir iblis, memisahkan antara kita dengan Allah. Harus disadari ini. Ya. Yang berikutnya, mari kita pelajari tentang Yudas. Kita petain ya. Yudas, statusnya siapa? Bendahara Rasul Yesus. Jadi Yudas ini bendahara Rasul Yesus. Di mana dia? Di bumi. Surga aja digoncang, apalagi di bumi. Surga Eden digoncang. Bayangkan, surga iblis goncang, Taman Eden digoncang, apalagi di bumi, apalagi gereja kita, apalagi keluarga kita, habis. Jangan terlalu pede. Tingkatkan kewaspadaan. Siapa? Yudas. Bendahara. Bendahara bukan bendahara Herodes, bendahara Rasul Yesus, bendahara Tuhan Yesus. 12 orang, Yudas bendahara. Berarti apa? Dekat sama yang dengan Yesus. Pasti. Nah, targetnya siapa? Apa? Hati. Medianya apa? Uang. Jadi targetnya, iblis targetnya hati. Hati, taklukkan hati Yudas. Media yang digunakan untuk menaklukkan hati Yudas apa? Uang. Kenapa? Karena Yudas suka dengan uang. Itu kata Alkitab. Jelas? Maka apa yang kita sukai, itu akan menjadi apa? Akan menjadi sasaran iblis. Dan apapun yang kita sukai, akan menjadi media. Jadi hati kita selalu menjadi sasaran untuk ditaklukkan iblis, untuk diserang iblis. Cek apa yang menjadi kesukaan kita, apa menjadi kelemahan kita juga. Jadi kelemahan kita, kesukaan kita bisa menjadi kelemahan kita. Bisa. Cara atau strategi bagaimana? Dia membisik. Kata Alkitab, dia membisik. Membisik, iblis membisik ke telinga, ke hati Yudas. Hari ini banyak sekali kita itu ditaklukkan dengan cara begini. Jadi uang bisa menjadi media. Karena apa? Yudas suka akan uang. Sesuai, iblis akan tawarkan sesuai dengan kesukaan kita apa. Hati-hati Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya mengkhianati Yesus. Menjatuhkan dan memisahkan Yudas dari Yesus. Tujuannya selalu iblis adalah memisahkan manusia dari Allah. Ingat baik-baik. Perpisahan yang paling tragis, perpisahan yang paling membahayakan manusia adalah perpisahan antara manusia dengan Allah, bukan dengan manusia yang lain. Ingat itu. Itulah perpisahan abadi. Berbahaya kalau kita nggak sadar. Caranya seperti apa? Dia membisik sesuatu yang Yudas suka.
Dia ciptakan peluang. Nah, iblis bukan cuma bisik, ciptakan peluang agar kita mudah untuk berbuat dosa. Dia memperkuat hati kita. Kenapa? Dia sering bisik, dia sering. Dengan keseringan kita bergaul, kita melihat, kita mendengar, kita menuruti keinginan iblis, maka itu akan memperkuat hati kita untuk berbuat dosa. Ini berbahaya sekali. Mari kita lanjut. Tadi sudah Tuhan Yesus, manusia pertama, Yudas. Tapi yang takluk adalah Yudas dan manusia pertama, Tuhan Yesus. Tidak pernah dapat digagalkan dan dikalahkan oleh iblis. Nah, kita harus mengikuti jejak hidup Yesus yang tidak dapat ditaklukkan oleh iblis. Amin. Kita harus mengikuti, jangan ikut Yudas. Jangan ikut manusia pertama. Waduh, nggak boleh. Nah, sekarang kita lihat. Sasaran korban, anak, pelajar, dan karyawan. Itu sasaran korban iblis. Status dan tempat, orang Kristen, di mana? Di rumah. Bukan di Eden loh. Di bumi kita ini, tapi apa? Di rumah. Tetap aja menjadi sasaran. Statusnya apa? Orang Kristen. Statusnya anak-anak Allah. Kita semua. Targetnya apa? Bagaimana? Siapa targetnya? Apa targetnya, Pak? Hati, Pak. Karena dalam hati ada keinginan dan hobi. Betul? Media yang digunakan apa? Media HP, laptop, TV. Kenapa? Di dalam media ini ada konten-konten yang menjawab keinginan manusia, yang memuaskan keinginan manusia. Hal-hal yang manusia suka itu ada di mana? Di dalam laptop, di dalam HP, dalam TV. Maka itu yang media yang dipakai iblis. Apa yang ada di situ? Ada konten pornografi, kuliner yang begitu banyak, film-film yang begitu keren, dan apa? Barang-barang branded, dan begitu banyak informasi yang membuat hati kita ini penuh dengan berbagai macam keinginan. Hati-hati, Bapak Ibu. Cara atau strategi gimana, Pak? Dia menaklukkan kita, Pak. Orang Kristen zaman sekarang, khususnya untuk anak, pelajar, karyawan. Caranya menggoyang logika. Itulah sebabnya anak sekarang selalu bilang sama orang tuanya, "Why, Mama? Why, Papa? Kenapa saya tidak boleh begini-begini?" Iblis tahu. Anak-anak sekarang cerdas, maka dia sasar logika anak. Sebagaimana dia sasar logika Hawa pada waktu itu, dia sasar logika supaya logika manusia tunduk pada keinginan iblis. Waduh, ini halus, smooth sekali caranya. Menyasar logika, menggoyang logika melalui keinginan manusia memiliki apa? Keinginan untuk memiliki, untuk dipuaskan, untuk dikasihi, diperhatikan, dihargai. Ketika orang tua tidak bisa memberikan kasih, maka iblis akan menawarkan kasih yang lain. Betul? Halo? Ketika orang tua tidak memperhatikan, maka iblis menawarkan hal-hal pribadi yang lain yang dapat memperhatikan tapi menggiring anak-anak kita kepada hal yang buruk. Jelas? Halo? Ketika orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anak, iblis akan memenuhi keinginan anak. Wah, jahat sekali Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat media semuanya. Tujuannya apa? Menanamkan benih pemberontakan kepada anak. Anak tidak hormat, anak menjadi liar. Anak hanya hidup memuaskan hawa nafsu jahatnya. Dan apa? Memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi memisahkan hubungan Tuhan dengan manusia. Mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan. Nah, sekarang kalau orang tua gimana Pak? Kalau orang tua gimana? Sasarannya siapa? Ayah dan ibu. Pemimpin. Kenapa? Ayah ibu pemimpin di keluarga, dan bisa juga pemimpin di jemaat, atau pemimpin juga di perusahaan. Di mana? Ya di bumi semua. Di Eden aja takluk. Taman Eden loh, yang tiap hari Tuhan ketemu loh dengan manusia. Takluk juga manusia sama iblis. Apalagi kita yang jarang ketemu Tuhan di rumah. Jarang ketemu Tuhan di pekerjaan. Jarang ketemu Tuhan di gereja. Di gereja tapi nggak ketemu Tuhan. Berbahaya. Ya. Itu berbahaya sekali. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah hati juga sama, tapi berbeda kan? Karena hati manusia punya apa? Keinginan dan hobi. Tapi ingat baik-baik, orang tua dan anak pasti punya hal yang berbeda. Saya punya peta yang lain lagi, yang lebih detail dari ini di tema khotbah yang lain. Jadi kalau orang tua, orang dewasa pasti beda dengan anak. Orang tua itu pasti iblis tahu. Orang tua itu suka uang. Ya.
suka barang-barang branded. Ya, pasti suka berhubungan dengan kemewahan, suka dengan jabatan, suka dengan kekuasaan, popularitas. Ya, walaupun ada banyak juga anak muda yang senang popularitas. Tapi orang tua itu tidak luput dari yang begini-begini. Termasuk di gereja. Iblis bisa menggunakan mimbar gereja untuk menjerat kita. Iblis bisa menggunakan jabatan kita gembala atau pendeta untuk menjerat kita. Bisa. Apa saja bisa digunakan sama iblis. Apa saja. Ya. Jadi medianya macam-macam. Cara atau strategi iblis sama, masih sama. Rayuan, hoax, tawaran, godaan, tantangan. Kalau suami, dia akan menggunakan media untuk menawarkan berbagai macam film-film yang berhubungan dengan yang berbau seksual, video-video pornografi, supaya suami itu lebih fokus kepada bagaimana hatinya, bagaimana hidupnya hanya diarahkan untuk menonton yang begini-beginian. Atau membanding-bandingkan istrinya dengan tetangga yang lain. Biasanya istri tetangga lebih hijau, lebih menarik daripada istri sendiri. Ada yang bilang, biasanya rumput tetangga lebih menarik dari rumput sendiri, lebih hijau. Iblis bisa gunakan itu. Apalagi kalau misalnya tidak ada jam doa, tidak teratur. Nah, Anda mahasiswa, Anda harus punya jam doa teratur. Dosen, hamba Tuhan harus punya jam doa teratur. Hamba Tuhan yang tidak punya jam doa teratur berbahaya. Saya bisa saksikan, dia sulit untuk menjaga kesucian hidup. Dia sulit untuk menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Sulit. Kenapa? Hati ini kalau nggak dijaga, bahaya. Makanya saya senang lagunya dari lagu Bapak Eras, Bapak Ibu. Saya senang lagu Bapak Eras. Lagunya, Jagaku Tuhan, itu lagu bagus sekali. Mengingatkan kita untuk apa? Untuk selalu apa? Untuk selalu bisa menjaga hati kita. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga. Harus jaga baik-baik. Kita tidak bisa minta orang jaga hati kita. Tidak bisa. Hati kita bukan kebun yang bisa bantu orang jaga. Hati kita itu kita punya sendiri. Kita yang bertanggung jawab. Hati saya pun saya tidak bisa suruh istri saya yang jaga. Nggak bisa. Saya bertanggung jawab menjaga hati saya. Nggak bisa saya suruh istri saya jaga. Nggak bisa saya suruh anak saya jaga hati saya. Nggak bisa. Ya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya, Kau setia, pegang tanganku, amin. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya, Kau setia, pegang tanganku, amin. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Jadi orang tua hati-hati Bapak Ibu. Ya. Iblis bisa menaklukkan kita dengan media apa saja. Apalagi kita punya dosa masa lalu yang suka masih. Dulu itu pernah selingkuh. Pernah punya dosa free sex. Pernah punya dosa suka narkoba. Pernah punya dosa yang berhubungan dengan suka bohong. Iblis bisa gunakan itu. Macam-macam. Karena dia tidak berhenti, dia tidak akan pernah menyatakan diri pensiun. Dia tiap hari melancarkan serangannya kepada saudara. Tiap hari, ya. Dan dia bisa mulai ganggu pikiran kita ketika kita mulai jenuh, stres.
Ya. Kita melihat anak kita tidak berubah. Kita doain anak kita tidak berubah dan kita mulai bilang, kayaknya Tuhan tidak jawab doa saya. Iblis akan berbicara dan mengintimidasi pikiran kita. Betul, percuma kamu berdoa. Itu, dia bisa gunakan apa saja untuk menaklukkan saya dan saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, tujuannya apa? Mengambil alih takhta hati kita, menjatuhkan kita, menggagalkan kita dari bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah. Dia membelokkan kita dari apa? Fokus melakukan kehendak Allah untuk kita mulai menyimpang kiri dan kanan. Memisahkan kita dengan Tuhan. Itulah tujuan iblis. Kalau pendeta gimana, Pak? Kalau hamba Tuhan gimana? Sama. Nah, itu ada yang salah ya. Itu bisa tolong direvisi Pak David. Jadi pendeta itu statusnya apa? Hamba Tuhan. Itu tempatnya di mana? Tempat di gereja. Tempatnya di pelayanan, Bapak Ibu. Di gereja, di pelayanan. Banyak sekali buktinya, fakta di lapangan pendeta jatuh dalam dosa. Nggak usah heran. Di Taman Eden aja manusia pertama berhubungan dengan Tuhan begitu kuat, bergaul dengan Tuhan tiap hari. Di Taman Eden loh. Yang saat itu nggak ada dosa. Taman Eden. Itu bisa jatuh loh manusia. Apalagi bumi ini yang penuh dengan dosa. Catat itu. Oh Pak, tapi di pelayanan. Iya, di pelayanan iblis bisa menaklukkan pendeta. Di mimbar iblis bisa taklukkan pendeta. Di rumah pastori iblis bisa menaklukkan pendeta. Bisa. Di Eden aja dia bisa taklukkan. Murid yang dekat dengan Yesus aja ditaklukkan. Bendahara lagi. Apalagi kita cuma pendeta, hamba Tuhan yang hidup dengan Tuhan itu, seolah-olah hidup dengan Tuhan itu di gereja, di pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Ini bumi ini sudah dikuasai sama dia. Eden aja yang tidak ada dosa bisa takluk manusia kok. Maka tingkatkan kewaspadaan. Harus meningkatkan kewaspadaan. Harus berjuang, nggak boleh kita menyerah. Nggak boleh percaya kepada teologi yang membuat kita puas dan tidak berjuang. Saya sudah selamat, maka saya tidak perlu lagi berjuang untuk mengerjakan keselamatan. Itu bertentangan Alkitab. Paulus minta, Alkitab minta, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang benar adalah, konsep keselamatan yang benar adalah membuat setiap orang bertanggung jawab sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan, untuk mencari Tuhan lebih lagi, untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai sumber satu-satunya kebahagiaan hidup. Itu konsep keselamatan yang benar. Dan berjuang terus-menerus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena arti keselamatan adalah dikembalikan setiap orang pada rancangan Tuhan semula. Segambar dan serupa. Itulah keselamatan yang benar. Bukan luput dari bahaya neraka, bukan. Bukan pindah dari surga ke neraka, bukan. Bukan pindah dari neraka ke surga, bukan. Ya. Jelas ya? Nah, sama. Sasarannya apa? Hati. Walaupun pendeta, tidak ada yang kebal dosa. Hati juga menjadi sasaran iblis. Karena dalam hati punya keinginan dan hobi. Ada banyak orang jadi pendeta cuma karena hobi, bukan karena bertobat. Bukan karena menjadi hamba Tuhan. Hati-hati, cek dulu. Jangan-jangan kita jadi pendeta bukan karena kita dipanggil oleh Kristus, tapi kita merasa bahwa kita ini punya hobi berkhotbah. Beda Bapak Ibu. Kita dipanggil oleh karena Kristus, jadi dipanggil oleh karena tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Kristus, dengan dipanggil oleh karena hobi. Kenapa kamu jadi pendeta? Karena memang saya hobi berkhotbah Bapak. Waduh, sayang sekali. Mungkin gak ada yang berani ngomong begini. Tapi harus jujur. Jangan sampai kita hanya bekerja melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan oleh karena hobi berkhotbah. Hobi jalan-jalan menginjil. Wah, berbahaya sekali. Jangan-jangan kita menjadi dosen di kampus teologi cuman gara-gara kita hobi ngajar. Menjadi hamba Tuhan bukan karena hobi. Jadi hamba Tuhan karena kita betul-betul dipanggil untuk menjadi hamba Kristus. Apa tanda jadi hamba Kristus? Mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan.
Perilakunya, ciri-cirinya adalah penuh dengan pertobatan, buah-buah pertobatan. Hidupnya hanya menuruti kehendak Allah. Hidupnya hanya mengikuti kehidupan Kristus, tidak yang lain. Dosen, mahasiswa Seta Kupang, saya berharap Anda menjadi hamba Tuhan bukan karena hobi berkhotbah, bukan karena hobi mengajar, tapi karena dipanggil untuk menjadi hamba Kristus, menyerahkan seluruh hidup untuk melayani Kristus Yesus yang kita cintai. Harus mengoreksi diri. Menjadi hamba Tuhan bukan karena hobi berkhotbah, hobi mengajar. Atau menjadi hamba Tuhan bukan karena tidak ada pekerjaan. Menjadi hamba Tuhan bukan karena Anda tidak lulus di A dan di BDC. Waduh, murah sekali motivasi Anda menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang benar adalah karena kita dipanggil menjadi hamba Kristus. Dan hamba Kristus adalah hamba yang melayani Kristus, bukan melayani dirinya sendiri. Itu baru hamba. Tidak ada hamba melayani dirinya. Semua hamba melayani Tuannya. Tuhan kita adalah Kristus Yesus. Amin. Ya, nggak boleh yang lain. 5M proses iblis menaklukkan manusia. Coba klik lagi. 5M. Ini 5M proses iblis menaklukkan manusia. Yang pertama adalah menawarkan. Iblis selalu menawarkan. Maka dia menggunakan media. Ada media yang ditawarkan, pasti. Ya, yang kedua, membujuk, merayu. Melalui apa? Melalui apa yang kita sukai, apa yang menjadi hobi kita, apa yang paling kita anggap penting dan berharga. Nah, berarti gunakan media. Nah, media ini punya apa? Sasaran. Berarti apa? Dia butuh celah. Ada pintu masuk kesukaan kita. Nah, ingat itu. Setelah dia membujuk rayu, dia tahu kesukaan kita apa, pasti rayuannya, bujukannya menyasar menuju targetnya adalah apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Nah, ini apa yang menjadi hobi kita. Yang ketiga, dia mulai memikat kita. Jelas? Setelah dia memikat kita, dia menjerat kita. Setelah dia menjerat kita, dia akan mengikat saya dan saudara. Jelas? 5M proses iblis menaklukkan manusia. Yang pertama adalah menawarkan, yang kedua adalah membujuk, merayu, yang ketiga adalah memikat, yang keempat menjerat, yang kelima mengikat. Jadi beda memikat dan mengikat. Orang yang sudah terikat dengan iblis menjadi budak iblis. Aduh, cek, jangan sampai kita sedang dalam pelayanan, sedang sekolah teologia, sedang mengajar, sedang berkhotbah, sedang menjadi gembala, sedang menjadi pendeta, sedang menjadi hamba Tuhan, tapi kita ternyata sedang terikat, sedang terjerat, sedang terpikat. Apa yang sedang apa yang sedang memikat kita? Cek baik-baik Bapak Ibu. Apa yang sedang menjerat kita? Apa yang sedang mengikat kita? Itulah pesona dunia. Cek baik-baik. Jangan sampai kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, tapi iblis sedang memikat, menjerat dan mengikat kita. Kita sedang terpikat dengan mungkin istri orang. Kita sedang terpikat dengan barang-barang branded. Kita sedang terpikat dengan uang. Maka ingat, setelah terpikat, kita akan terjerat. Bahaya. Ketika kita terjerat, kita akan masuk ke level berikutnya. Terikat dengan iblis. Mengerikan Bapak Ibu. Bahaya kalau kita tidak sadar. Sangat berbahaya. Maka kita harus memastikan hari ini apa? Harus cek, identifikasi. Apa yang mengikat saya? Apa yang menjerat saya? Apa yang mengikat saya? Saya harus bebaskan. Saya harus keluarkan semua itu. Supaya kita menjadi hamba Kristus. Yang hanya melayani Kristus, yang hanya menyenangkan hatinya, yang hanya melakukan kehendaknya. Amin. Kita akan lanjut minggu depan Bapak Ibu. Ya, masih panjang. Ini ada 52 slide, masih slide ke-13. Ya, masih panjang. Ya. Minggu depan saya akan masuk ke cara kerja iblis. Ada cara kerja iblis. Jadi tadi ada 5M proses kerja iblis. Jadi proses kerjanya, sekarang cara kerjanya. Kalau strategi itu besar, cara kerjanya ini lebih detail lagi. Minggu depan saya akan lanjutkan ya. Ada 5 cara, 5 cara kerja iblis. Ya, kita nyanyikan pujian Bapa tolong aku. Bapa tolong aku dapat mengerti. Ya, kita belajar sama-sama ya. Bagi yang belum tahu, kita belajar sama-sama. Bapa, tolong
dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku. Belum berakhir hariku, ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Katakan, banyak jiwa yang terhilang. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Katakan, Bapa, tolong aku. Katakan lebih sungguh lagi. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku, harus buat apa? Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, ya Bapa. Tuhan, utuslah. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Mari bangkit berdiri, katakan sama-sama. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alat-Mu, ya Bapa. Selamatkan mereka, ya Bapa. Tuhan, inilah aku, ya Tuhan. Tuhan, utuslah aku, menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu,
menyatakan hadir-Mu melalui hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak jiwa yang perlu kita selamatkan. Tapi kita tidak mungkin bisa menyelamatkan jiwa-jiwa kalau hidup kita masih terikat dengan dunia ini. Kalau hidup kita masih terjerat dengan dunia ini. Kalau kita masih dapat dipikat oleh dunia ini, kita tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka pastikan kita menjadi orang-orang yang bebas merdeka dari ikatan dunia ini. Biar hanya Kristus yang memikat dan mengikat saya dan saudara. Mari di hari-hari terakhir kita menyelesaikan usia kita. Biarkanlah Kristus yang memikat hidup saya dan saudara. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pendewasaan, pemeliharaan, pertolongan, dan tuntunan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semuanya pulang ke surga, tinggal bersama Yesus Kristus Tuhan kita selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu. Dan ingat Bapak Ibu, tolong berikan like, share, dan komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, dan untuk peningkatan kualitas streaming Stuck Kupang. Bagikan kepada minimal 10 orang Bapak Ibu untuk link khotbah-khotbah kita, ibadah-ibadah kita di Stuck Kupang. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat siang.